Halo teman-teman, kita bakalan mulai aja dengan melakukan pertempuran alias battle seperti yang kalian selalu tunggu-tunggu dan seperti yang selalu diminta-minta. Kalau misalkan request kalian belum gua review atau belum gua buatkan videonya, tulis lagi di komen di bawah. Jadi sekalian ngingetin lagi. Oke? Karena banyak banget yang request dan takutnya ada yang kelewat-lewat. Jadi untuk sekarang adalah request dari Mami Victoria Juanita, yaitu untuk ngebattlein Suemura yang glow. Katanya ini adalah Suemura Unlimited Glow. Maklum ya guys, karena kita ini ya terbatas, jadi kalau untuk beli-beli itu harus nabung dulu. Kemarin baru beli yang unlimited, ini yang natural matte finish. Nah kalau yang glow baru punya yang hadiah. Tapi sebenarnya untuk produk dari Suemura ini dipakai sedikit udah cukup banget. Jadi Suemura bakalan gue pakai di bagian sebelah kiri wajah. Seperti kalian lihat, banyak sekali kekurangan di wajah, bekas jerawat sama melasma. Begitu juga bagian sebelah kanan. Dan mau kita battlein sama produknya dari Indonesia, yaitu Jekyll Blur Effect Foundation. Well, kita bakalan coba battlein dulu. Jadi dari harga aja dulu ya teman-teman ya. Gue bakalan cari dulu nih di bagian Shopee untuk produk dari Jekyll. Untuk Jekyll ini dia harganya 99.000 sampai 149.000. Apa sih bedanya? Gue juga gak ngerti ya ini teman-teman. Jadi di sini kalau gue klik gitu, cuma warna yang warm tan yang harganya 99.000 dan dia sudah termasuk spons. Jadi intinya harganya masih terjangkau, masih di bawah 200.000. Isinya ada 30 ml dan warna yang gue pakai ini adalah warna golden. Oke teman-teman, untuk klaimnya dia skincare foundation, ada niacinamide, allantoin sama kafein, satin coverage, lightweight, silky smooth. Terus udah gitu dia berfungsi untuk merawat dan mencerahkan kulit ya. Satin coverage, oke, diformulasi khusus untuk tipe kulit wanita Indonesia, mengandung SPF. Nah itu dia masalahnya, Jekyll ini tidak mencantumkan dia SPF berapa, cuma ngasih tahu ada SPF-nya, ada pelindungan terhadap sinar UV. Tapi gue saranin untuk tetap pakai Jekyll ini menggunakan sunscreen dulu baru gunakan Jekyll, karena tidak disebutkan SPF-nya ada berapa. Jadi dia tidak oksidasi, dia bilang gitu ya, nyamarin pori-pori, daya tahan yang premium ya. Oke, terus kalau untuk Suemura yang glow, dia adalah breathable care-in foundation. Terus udah gitu alas bedak berbahan cair ringan, tahan lama 12 jam. Kalau yang Jekyll kayaknya nggak ada di informasikan tahan lama berapa, cuma dia bilang dia ngeblur ya, satin, terus 24 warna, ini lengkap banget. Sedangkan kalau untuk Jekyll cuma ada 5 warna, khusus dibuat untuk kulit orang Asia. Ini orang Indonesia, orang uring, orang Sunda juga boleh gitu, orang Indonesia. Dan kalau untuk Suemura orang Indonesia, kilau alami, coverage merata, kenyamanan maksimal. Terus sudah digunakan ya atau di review sama 3.000 wanita Asia, menyesuaikan 24 warna terbaik. Jadi kulit normal, kering, berminyak, kombinasi atau semua jenis kulit bisa menggunakannya. Hasil akhir natural glow, coverage medium buildable, SPF 18, PA plusnya 3 kali. Nah gue suka nih ya, dia mencantumkan SPF-nya ada berapa gitu kan. Terus dengan akar dan bunga peony putih Jepang yang dapat melembabkan dan menghidrasi kulit wajah ya. Terus sudah seperti itu, sudah semuanya. Dan kalau gue lihat sih di sini teman-teman, untuk isi 35 ml, jadi kurang lebih banyak dibandingkan dengan standar dari apa namanya foundation pada umumnya. Cuman harganya ini yang nggak kira-kira ya, harganya itu 785.000. Kalau misalkan belinya itu saat-saat ini karena lagi ada promo ya, 11 sampai 14 kalau nggak salah, itu jadi harganya 735.000. Jadi ada diskon ya atau ada promo. Oke teman-teman, kita bakalan langsung ke ini aja deh ya. Jekyll dulu, Jekyll. Yang Jekyll beras dari Muakyo. Untuk yang dari Suemura gue pakai yang Real Technique ya, jadi beda brush, nggak gue samain. Dan gue pakai Jekyllnya cuma setengah pompa ya, nggak 1 pompa, karena gue udah tahu untuk penggunaan foundation dari Jekyll ini cukup sedikit aja, diratain dulu menggunakan jari, baru kemudian diratakan menggunakan spons lagi brush
Udah jelas-jelas tadi dibilang brush ya. Oke, tuh. Jadi gue ratain dulu. Dan tadi gue sudah menggunakan toner dari Skinfood. Oke, yang water pastry. Tonernya gue pakai anti acne dari Skintific. Terus pakai retinol. Kemudian menggunakan ini Adara Be White. Terus terakhir Derma Express ya, Sunflower Emulsion untuk skincare-nya. Sekarang kita baru ratain ya. Tapi jangan pakai ini deh, waktu itu gue udah sempat pakai brushnya ini yang dari Lux Crime ya, gue ratain aja. Oke. Kalau untuk warna yang golden dari Swemura itu bener-bener fit perfectly ya teman-teman dengan keseluruhan tubuh gua, walaupun kalau di viewfinder kalian lihat itu sepertinya lebih putih, tapi tidak, ini bener-bener kayak gua nggak pakai apa-apa, walaupun lebih apa ya, cenderung lebih agak gelap sih kalau menurut pendapat gue ya, jadi tidak brightening gitu, tidak mencerahkan, cuman gue lebih suka ya ini ya, ini suka banget. Gue kasih nilainya aja 9,5, cuma karena dia kurang, tidak ada SPF-nya. Dan untuk hasil setelah ngeblend, kalian bisa lihat blendnya cepet banget, bener satin untuk ininya, hasil buildnya ya, hasil ngeblendnya dia satin. Untuk coveragenya tidak diinformasikan ya, dibilangnya coveragenya premium, ketahanan juga nggak disebutin. Seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat. Ini brush bekas Jakel, sekarang gue mau pakai yang Swemura. Jadi cuma segini. Ya kurang lebih setengah pompa lah ya, sama lah ya. Ini isinya dia ada 1 mili. Oke. 1 mili kayaknya ya 1 pompa lah ya mungkin ya. Karena dalam 1 botol aja cuma 35 mili loh. Ini lumayan. 1 mili dan kayaknya kebanyakan untuk 1 mili yang gue ambil ini ya teman-teman. Masalahnya dia di dalam kemasan kayak gini. Waktu itu gue dapat contoh aja tuh nih, sampel kemasannya kayak gini. Ini dapatnya 5 mili tuh, lumayan dan nggak habis-habis. 5 mili aja udah gue pakai lebih dari 5 kali ya. Jadi intinya ini kebanyakan, baru gue ratain ya teman-teman. Untuk coverage kalau yang matte itu dia walaupun dipakai tipis, dan untuk apa namanya hasil blend itu sedikit velvet ya, agak velvet gitu, tapi nggak yang velvet banget dan nggak matte banget, cuman itu bagus banget, langsung ngeset lah ya intinya. Terus kalau yang glow ini dia bilang kan hasilnya glow, sehat, natural, dan kalau menurut pendapat gua nih, kalian bisa lihat dari 1 mili itu gue nggak pakai semua, hasilnya bisa natural, bagus, kurang lebih glownya sama, walaupun warnanya lebih terang. Nah ini hasilnya teman-teman sama-sama tipis, kalian bisa lihat. Kalau yang ini emang kekurangan di wajahnya masih lebih ekstrim ya, karena kemarin bekas ada jerawat. Sekarang gue mau build up, ini masih ada sisa banyak banget ya teman-teman, dan ini gue mau diamin dulu tunggu kering, baru nanti gue kasih lihat ke kalian pas ngeblendnya ya. Oke teman-teman, ini udah mulai sedikit ngeset. Terus bagian yang sebelah kiri wajah untuk Swemura, oke, karena banyak sekali kekurangan di wajah dan lumayan bisa menutupi ya kalau menurut pendapat gue ya teman-teman ya. Ini oke banget. Ini setelah gue blend kedua produknya. Untuk klaim-klaim tertentu atau setelah blend hasil satin ya kan natural, itu gue setuju. Terus untuk ketahanannya ya we'll see apakah dia bakalan tahan atau tidak. Kita balik lagi setelah makeupnya selesai. Well, makeup looknya udah gue lengkapin. Ini dia hasilnya menggunakan Jakel, dan yang sebelah kiri menggunakan Swemura. Kalian bisa lihat setelah dilengkapin ya, kalau menurut pendapat gue tidak terlalu signifikan yang kayak kelihatan wow berbeda sekali ya. Cuman ya kalau gue sih bisa lihat yang sebelah sini tuh dia lebih kayak dapat liftednya setelah gue gunakan yang namanya contour sama bronzer, karena memang warnanya lebih cerah dibandingin warna yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan kalian bisa lihat nih, gue alangin, ini dia tampilannya jadinya lebih natural ya, nggak terlalu yang sculpted. Kalau untuk yang sebelah kiri tampilannya itu kelihatan sculpted
ya, karena bagian senternya ini jadinya lebih terang. Oke teman-teman, untuk ngeblend, untuk penggunaan dari segala macamnya nggak ada masalah. Gue gunakan Ultimatu yang warnanya light juga jadi bagus banget. Kalau gue sih honestly sangat amat suka. Dan pada saat gue pakein powder itu, kalau menurut pendapat gue mungkin nih karena bagian sebelah kiri wajah gue ini lagi jerawatan banget kan, jadi untuk apa namanya, kulit keringnya itu nggak terlalu yang bikin halus banget kulit gue. Tapi kelebihannya untuk yang Unlimited Glow dari Suemura itu, dia tidak emphasize semua tekstur dan kering-kering yang ada di atas kulit wajah gua, jadi tetap halus. Terus kalau mau dibandingin dengan yang penggunaan jakel, padahal bagian kanan wajah gua kan tidak bermasalah gitu ya, ini sama halusnya. Oke, dan gue bakal balik lagi nanti, mungkin insya Allah mudah-mudahan bisa setelah minyaknya straight away keluar, gue langsung lari ke sini dan kasih tahu ke kalian. Ditunggu aja, jangan kemana-mana. Baiklah pemirsa, ini setelah 6 jam penggunaan, kalau gue boleh bilang keduanya mempunyai hasil yang kurang lebih mirip-mirip ya teman-teman. Jadi untuk minyak di 6 jam, kalau menurut pendapat gue ada sedikit mulai keluar minyak gitu, tapi belum terlalu yang nembus banget. Belum ada mulai creasing, cuma ada di bagian antara alis. Oke, nanti gue bakalan balik lagi di jam keberapa dia bakalan nembus minyak yang banyak banget ya. Jangan kemana-mana, di sini aja. Dan ini udah 10 jam penampakannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau untuk yang Jekyll itu dia kurang lebih agak lebih matte dibandingin dengan Suemura. Ya jelas banget ya, karena tadi kan kalau untuk yang Jekyll itu dia satin, kalau untuk yang Suemura itu dia memang glow. Setelah gue lengkapin make upnya, itu make up gue tuh jadi kayak pakai foundation full face yang bener-bener apa ya, kayak tebel. Bukan berarti memang kayak tampilan tebel, tapi lebih ke bener-bener ketutup semua kekurangan-kekurangan di atas wajah gue, natural, dan bukan jenis foundation yang tebel gitu. Ini gue pakainya itu bener-bener tipis gitu, jadi gimana ya cara ngejelasinnya, agak sulit juga honestly. Dan setelah 10 jam kalau cuma keluar minyak hanya segini, tidak ada yang namanya creasing ya teman-teman, tidak ada yang namanya keki, hanya ada creasing di bagian antara alis, kayak lebih mirip banget, bener-bener masih bagus, nggak ada yang keangkat. Wow, impresif. Terus di bagian yang kering nih ya, dagu gua itu kalau yang sininya banget agak berminyak, tapi yang sebelah sininya dia kering. Begitu juga perimeter wajah itu dia kering ya, tapi bagus banget. Mungkin gua mendapatkan campuran dari skincare yang pas, yang baik, yang bagus. Nih kalian bisa lihat ya, ini udah ada kilap karena ini tadi pakai highlighter ya kan, terus ini minyak ya tuh. Nah terus agak kesini ya tuh masih kelihatan kilau, tapi kalau udah kesini udah nggak ada kilaunya lagi, padahal ini kan yang glow ya untuk semuranya. Ini bagus aja bener dua-duanya, kayak gua nggak bisa melihat bedanya baik yang Jekyll sebelah mana, yang Suemura sebelah mana gitu teman-teman ya. Karena ini tadi gue coba untuk tambahin lagi ya, kalian masih bisa lihat tuh bumpy-nya aja masih kelihatan ya, apalagi tuh kena cahaya, ini bumpy-nya masih ada, tapi tetap rapi banget tuh. Tadi ini gue tambahin rapih aja gitu. Terus untuk di bagian bawah mata juga tetap rapi, nggak ada crack, nggak ada creasing. Wow, jadinya untuk battle kali ini antara Jekyll Blur Foundation sama Suemura Unlimited Glow Breathable Foundation, ini bener-bener mirip, bener-bener sangat amat mirip. Pakai sedikit, coveragenya sudah oke. Untuk tampilannya ya lebih basah yang glow, dan ya kayaknya gua nggak perlu beli yang Unlimited Glow Breathable Foundation dari Suemura, karena ternyata ini mirip banget sih, bener-bener mirip banget, serius nggak ada bedanya, dua-duanya sama, ketahanannya juga sama. Kalau ditanya untuk skor pasti lebih menang Jekyll kan, karena untuk Jekyll dia produk dalam negeri, udah pasti gua sangat amat rekomen produknya Jekyll ini bagus banget sih. Wow. Oke, we got a winner teman-teman, nggak perlu beli
yang Unlimited Breathable Glow Foundation dari Swemurah. Beli aja Jakel, ini sangat amat mirip. Kalau misalkan kalian penasaran untuk matanya, nanti mungkin videonya sebelum yang ini atau mungkin videonya setelah ini. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Tapi sebelum itu gue inget jangan lupa untuk like, comment, and share, juga subscribe ke channelnya. Bye, kita ketemu di video yang lebih bermanfaat lainnya.